Assalamualaikum mitra keuangan, kali ini BKAD Kabupaten Lembata akan memberikan sebuah video edukasi mengenai SOP, Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Jadi, apa sih KKPD? KKPD adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran, atas belanja yang dibebankan pada APBD. Implementasi KKPD dilandasi oleh tuntutan pentingnya penyempurnaan pelaksanaan program-program pada bidang perbendaharaan yang berkaitan langsung dengan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya upaya modernisasi sistem pembayaran APBD secara non-tunai, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya pemerintah melalui kementerian terkait, melakukan langkah-langkah percepatan penerapan KKPD di seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lembata, Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan APBD. Pembayaran tagihan atas sumber belanja pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dan langsung, sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Pembayaran dengan mekanisme uang persediaan dibagi menjadi dua, yaitu, uang persediaan tunai, dan uang persediaan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD. Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti amanat perundang-undangan, dan instruksi dari kementerian terkait, maka pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk menerapkan pelaksanaan KKPD. Sebagai langkah awal, Badan Keuangan dan Aset Daerah, selaku OPD yang menginisiasi dan sebagai penanggung jawab, terus melakukan persiapan-persiapan antara lain. Menjajakan kerjasama antara bank penerbit KKPD, penyusunan regulasi dan penyusunan SOP, atau standar operasional prosedur, yang nantinya akan menjadi standar panduan pelaksanaan KKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Dari standar operasional yang akan ditetapkan, ada beberapa tahapan yang menjadi dasar pelaksanaan seperti bagaimana proses penerbitan, bagaimana proses penggunaan, dan bagaimana proses pengajuan pembayaran, sampai dengan tahap konfirmasi atas pembayaran tagihan KKPD. Seluruh tahapan tersebut nantinya akan menjadi standar operasional prosedur yang dijadikan panduan pelaksanaan KKPD yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, Bendahara Umum Daerah menerima usulan daftar pemegang KKPD dan administrator KKPD dari pengguna anggaran OPD. Untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Daerah, untuk ditetapkan sebagai pemegang KKPD. Bukti dalam suatu keputusan, mengatur dan menetapkan jenis KKPD dan besaran limit penggunaan KKPD, untuk keperluan belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas yang meliputi komponen seperti, pembayaran transportasi, penginapan, dan sewa kendaraan. Total batasan limit belanja KKPD, paling tinggi sebesar nilai UP KKPD atau sebesar 30% dari nilai UP tunai. Selanjutnya, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, bertindak sebagai penerima kuasa penggunaan KKPD, dari pengguna anggaran, untuk melaksanakan belanja barang dan jasa, belanja modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya dalam rangka perjalanan dinas pegawai. Tahap berikutnya, sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan KKPD, PPTK bertindak sebagai penerima kuasa pengguna KKPD, dalam pelaksanaan anggaran, dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang nantinya wajib mempertanggungjawabkan, dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen belanja, membuat daftar nominatif belanja, yang disampaikan kepada PA, melalui PPKSKPD. Daftar pengeluaran real atas beban belanja yang disiapkan oleh PPTK,
disampaikan paling lambat 2 hari kerja setelah e-billing atau daftar tagihan sementara diterima dari bank penerbit KKPD. Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD, PPTK bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna anggaran, menindaklanjuti penyampaian pertanggungjawaban penggunaan KKPD oleh kuasa pengguna. Dalam hal ini adalah PPTK. PPK-SKPD melakukan pengujian atas keabsahan dokumen pertanggungjawaban, yaitu daftar nominatif belanja. Berikut dokumen pendukung, termasuk melakukan verifikasi atas kebenaran penerima pembayaran, perhitungan bukti-bukti pengeluaran, kebenaran nilai tagihan, jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD, dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang atau jasa dalam kontrak, dokumen BAS, barang atau jasa yang diserahkan oleh penyedia. Apabila telah diverifikasi bukti, kemudian PPK-SKPD menyiapkan nota pencairan dana KKPD yang memuat data diri seperti berapa besar jumlah tagihan, nomor rekening bank KKPD, peruntukan pembayaran, dasar pembayaran, pembebanan anggaran, tanggal setuju atau lunas bayar, dan penanda tangan NPD KKPD. Dengan dilampiri daftar pembayaran tagihan KKPD, beserta bukti-bukti pengeluaran yang sah, untuk disampaikan kepada pengguna anggaran untuk ditandatangani. Apabila bukti-bukti pengeluaran tidak sah atau tidak memenuhi ketentuan, maka PPK-SKPD dapat menolak dan mengembalikan bukti SPJ dimaksud kepada PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD. Dengan menyampaikan surat penolakan paling lambat 3 hari kerja, sejak tanda pengeluaran KKPD diterima. PPTK dapat memperbaiki dan melengkapi kembali bukti-bukti pengeluaran real belanja, dan menyampaikan kembali kepada pengguna anggaran, melalui PPK-SKPD untuk diverifikasi lebih lanjut. Pada tahap berikut, pengguna anggaran menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT, serta bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan kepada Bendahara Pengeluaran, paling lambat 1 hari kerja, yang dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah. Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian atas nota pencairan dana yang dilampiri dengan debit KKPD, beserta bukti pengeluaran belanja yang sah, yang disampaikan oleh pengguna anggaran. Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian atas ketersediaan dana UPKKPD, dan melakukan penyusunan daftar pungutan atau potongan pajak garing bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD. Berdasarkan hasil verifikasi atas NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, dalam 2 hari kerja, Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD menyampaikan permintaan penggantian UP. Dengan mengajukan surat permintaan pembayaran SPPGU KKPD kepada pengguna anggaran. Apabila pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran menolak nota pencairan dana NPD dan daftar pembayaran tagihan DPT. Dan segera mengembalikan kepada PPK paling lambat 2 hari kerja sejak berkas diterima. PPK-SKPD melakukan verifikasi dokumen SPPGU KKPD yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, sesuai dengan ketentuan untuk selanjutnya menyiapkan surat perintah membayar atau SPMGU KKPD. Apabila belum lengkap, SPPGU KKPD dikembalikan paling lambat 1 hari kerja setelah dokumen diterima. SPMGU KKPD diterbitkan oleh pengguna anggaran paling lambat 2 hari kerja, sejak dokumen SPPGU KKPD diterima secara lengkap. SPMGU KKPD disampaikan kepada kuasa BUD, untuk penerbitan SP2 DGU KKPD, dengan kelengkapan dokumen antara lain SPTJM yang ditandatangani oleh pengguna anggaran, dan surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas dokumen SPMGU KKPD, sesuai dengan ketentuan. Apabila dinyatakan lengkap,
paling lambat 2 hari kerja kuasa BUD menerbitkan SP2DGU KKPD. Dan apabila hasil verifikasi dokumen SPMGU KKPD dinyatakan belum lengkap, maka kuasa BUD segera mengembalikan dokumen SPMGU KKPD kepada PA, paling lambat 1 hari kerja. Setelah pencairan dana telah diterima atau masuk ke rekening bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran segera melakukan pembayaran tagihan KKPD sesuai dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam DPT KKPD dengan cara melakukan pendebitan rekening. Pendebitan rekening bisa dilakukan dengan layanan perbankan seperti internet banking, kartu debit atau cek biliet giro. Namun, apabila masih terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh SKPD, maka dalam tempo 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, PPKD selaku BUD akan menerima tembusan surat laporan tunggakan tagihan KKPD dari bank penerbit KKPD. Demikian penjelasan singkat bagaimana tahapan pelaksanaan KKPD, yang nantinya akan ditetapkan sebagai standar operasional sebagai panduan penerbitan KKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Lembata. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi mengenai kartu kredit pemerintah daerah KKPD ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.